terkini di Berita Lambe Tora. Lemari menemani Anda dengan berita yang teraktual dan terpercaya bersama saya dengan Alia Hizanatul Hazimah dan rekan saya. Tema yang pertama kita ambil adalah toleransi umat beragama. Tema kali ini termasuk ke dalam sila ke-1 Pancasila. Toleransi beragama artinya adalah nilai yang sangat penting untuk dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan saling menghormat dan menghargai perbedaan keyakinan, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan rukun. Toleransi beragama juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Mari kita sambungkan ke rekan saya yang standby di gereja Arjawinangun. Baik, rekan saya yang ada di studio, saya Konita Azara sebagai reporter. Saya berada di gedung GBI Arjawinangun. Saya akan mewawancarai salah satu guru TK yang beragama Kristen tentang umat beragama. Sedang bersama ibu guru TK-nya, dan boleh tahu siapa namanya? Nama saya Nadia. Oke. Untuk pertanyaannya, bagaimana sudut pandang ibu terhadap keberagaman di Desa Junjang ini? Keberagaman di Desa Junjang. Kebetulan di Desa Junjang ini kan suku, agama, rasnya kan beragam, gitu ya. Lalu tempat ibadah aja, kecuali yang agama Hindu, semuanya ada komplit gitu ya. Dari masjid, gereja Katolik, gereja Kristen, di depan ada kelenteng atau wihara. Nah, saya lihat sih di Desa Junjang ini masyarakatnya menghargai keberagaman gitu ya, tidak ada masalah misalnya berbeda suku, agama atau ras gitu. Misal hari-hari besar agama Kristen gitu ya, di sini ibadah berjalan dengan baik gitu. Lalu kemarin waktu Imlek, Cap Gome di depan juga ada acara berjalan dengan baik gitu, nggak jadi masalah. Selanjutnya, bagaimana caranya agar toleransi tetap terjaga? Caranya agar toleransi tetap terjaga, masing-masing orang dan umat beragama itu harus sadar bahwa Tuhan itu memang menciptakan keberagaman. Jadi keberagaman itu bukan sesuatu yang dipandang berbeda, tapi keberagaman itu sesuatu yang harus diterima. Memang beragam dan harus saling mengasihi, saling menghormati, menghargai walaupun kita berbeda. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk menjaga toleransi agar tetap terjaga? Kegiatannya itu anak-anak itu beberapa kali kita ajak keliling ke tempat-tempat ibadah tuh, ke masjid, lalu ke wihara, ke kelenteng. Diajarkan bahwa ini tempat ibadah umat beragama ini. Lalu kalau mereka sedang berada di tempat beribadah, apa yang harus mereka lakukan? Terus kita ajarin juga kalau orang sedang beribadah bagaimana sikap yang baik. Ini kan menjelang bulan puasa ya. Udah dari beberapa minggu ini kita setiap upacara lalu pelajaran di sekolah juga kita ingetin bahwa sebentar lagi nih bulan Ramadan, bulan puasa. Kalau saatnya bulan berpuasa, umat beragama Muslim lagi berpuasa, anak-anak tidak boleh makan dan minum sembarangan di tempat umum. Kalau makan dan minum di rumah, di ruangan tertutup, supaya jangan mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Lalu mereka kan juga kalau punya asisten rumah tangga di rumah, kan pasti misalnya beragamanya berbeda gitu ya. Kami ajarkan bahwa kalau lagi beribadah, lagi sholat atau lagi apa, tidak boleh diganggu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai kerukunan umat beragama? Kendalanya tidak ada ya, nggak ada. Tidak ada. Karena maksudnya anak-anak dikasih paham juga mereka mengerti. Orang tua juga kalau kita kasih informasi gitu ya tentang apa-apa, terus kan termasuk orang tuanya juga
ya kegiatan parenting lah gitu ya, bahwa mereka juga harus mendidik anak-anak mereka untuk menghargai keberagaman. Terus umat-umat sekitar juga, tetangga semua sekitar sini baik-baik saja gitu. Maksudnya udah saling menghargai, saling menghormati, jadi nggak ada masalah, nggak ada kendala tuh gitu, udah biasa. Baik, sekian informasi yang saya dapatkan. Kembali lagi ke studio. Terima kasih terhadap rekan saya yang sudah memberikan informasi tentang toleransi umat beragama yang sudah disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya, kali ini adalah dampak P5 terhadap semangat kerjasama siswa. Tema yang kita ambil termasuk ke dalam sila Pancasila keempat. Salah satu nilai penting yang juga dijunjung oleh bangsa Indonesia adalah gotong royong. Pelajar Pancasila akan mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan tersebut terasa lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong dapat mendorong kolaborasi, kepedulian, serta rasa ingin berbagi kepada lingkungan sekitar. Tujuan kita mengambil tema ini adalah untuk mengetahui seberapa besarnya kolaborasi kelas 10 pada kegiatan P5 ini. Rekan saya sudah berada di SMA yang 1 Gegesik untuk mencari informasi lebih lanjut. Baik, saya dengan Nabil Nurfaki. Saya di sini sebagai reporter. Saya sudah berada di depan SMA Negeri 1 Gegesik. Saya akan mewawancarai dengan koordinator proyek P5 ini dengan Ibu Eni Enia. Ya baik, sebelumnya untuk koordinator di kelas 10 ini itu ada 5 orang. Nah, masing-masing tim koordinator ini membawahi 2 kelas gitu, dari kelas 10A sampai dengan kelas 10E. Nah, untuk koordinasi ini kebetulan di negeri ini kan pelaksanaan P5 itu hari Jumat gitu ya. Nah, kita sebagai koordinator itu biasanya sebelum di hari Jumat, H-1 ataupun di hari Rabunya, kita sama koordinator itu saling berkoordinasi gitu. Nanti untuk pelaksanaan pertemuan di hari Jumat itu apa yang akan dibahas sesuai dengan elemen-elemen yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi H-1 ataupun di H-2 sebelum di hari Jumat, seperti itu. Apa harapan Ibu dari siswa setelah kegiatan P5 ini? Oh, kalau saya di luar dari seorang koordinator gitu ya, harapan saya ketika anak-anak dari SMA Negeri 1 Gegesik itu melaksanakan kegiatan P5 yang sifatnya wajib, itu tuh kita berharap sangat bahwa mereka itu bisa bertanggung jawab. Karena memang yang diharapkan elemen yang mencela itu bertanggung jawab, kemudian mereka tuh bisa berpikir kritis gitu ya, dan selain daripada itu adalah mereka juga bisa bekerja sama. Itu adalah 3 elemen yang coba kita tampilkan di tiap-tiap project P5 di kelas 10. Dah. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan ke salah satu kelas yang sedang dalam diskusi dan akan mewawancarai salah satu siswanya. Baik, saya di sini akan mewawancarai salah satu siswanya, yaitu bernama Sila Nailal Husna. Baik, jadi saya akan menanyakan bagaimana sistem kerjasama dalam merencanakan ide dalam kegiatan P5. Di kelas saya kerjasamanya kurang baik karena ya gitu egonya tuh tinggi-tinggi, jadi kerjasamanya kurang, mementingkan egonya sendiri-sendiri. Dan apa saja kesulitan dalam P5 ini? Kesulitannya itu bisa menentukan ide, terus kerjasama juga sih yang kurang gitu.
Dan bagaimana cara mengatasi jika salah satu anggota yang tidak ikut kerjasama itu? Harus bilang ke wali kelas gitu Kak, biar apa ya, biar dibilangin anak yang nggak ikutnya tuh, biar diomongin gitu, biar suruh ikut. Apakah ada perubahan di diri kamu sikapnya terhadap P5 ini? Nggak ada. Makasih. Baik, itu dia informasi yang dapat saya sampaikan tentang kerjasama proyek P5 dari salah satu siswa dan salah satu koordinator proyek P5 tersebut. Baik, sekian berita yang